Bukankah kehidupan itu sesungguhnya sederhana? Lahir, anak, remaja, menikah, mati, dan seterusnya. Bukankah hidup juga tidak perlu dipertanyakan? Hanya perlu mengalir apa adanya. Aku tersenyum sendiri. 30 tahun hidup dalam kegusaran, dalam setiap aktivitas yang menuntut aku harus menjadi pemenang. Apapun itu, aku tidak senang menjadi kalah. Dan hidupku seakan hanya terdiri atas filosofi menang, kalah, dan aku tidak menyukai kekalahan. Sekarang, dalam hening, antara bau rumah sakit, antara jubah-jubah putih, aku berdiam tinggal dalam situasi. Mungkin sebuah kekalahan hidup, mungkin kalah dari diri sendiri, sebuah kekalahan yang menyakitkan, kekalahan akan misteri kehidupan yang tidak pernah aku mengerti, dan aku tidak mampu berkata-kata, hanya terdiri doa yang terbatas dan tak mampu terucapkan. Biar sedikit lagi hidup itu, Tuhan. Bukankah kehidupan itu juga sebenarnya sederhana? Aku mempertanyakan diriku sendiri. Mungkin sebenarnya dalam hidup tidak ada yang namanya bencana. Tidak ada yang namanya cobaan dari Yang Khalik. Dan aku berusaha mengerti setiap rahasia hidup yang sedikit-sedikit melewati kehidupan ini. Apakah dia dengan rela memberikan cobaan bagi anaknya? Aku pikir tidak. Semakin terbaring dalam diam, semakin aku tahu bahwa baik buruk kehidupan hanya sekelumit kisah yang perlu kita lalui, sehingga hidup ini menjadi berwarna. Bukankah kehidupan yang terlalu tenang, terlalu damai, membuat kita tidak memiliki kisah-kisah yang dapat kita ceritakan ke orang lain? Dan akhirnya kita tidak mampu bercerita tentang cinta dan kebaikan Sang Pencipta dalam kehidupan kita. Kalau sekarang aku terbaring, biarlah ku petik ingatan-ingatan yang baik, bahwa melaluiku Ia ingin menyelesaikan pekerjaannya yang ajaib, bahwa masih ada cinta dan harapan, bahwa hidup ini adalah berbagi dengan orang lain. Di antara rasa sakit yang membalut tulang dan setitik darah yang kadang-kadang mengalir melalui hidung dan bibirku, aku berusaha menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Untuk apa bersedih? Untuk apa menangis? Bila ternyata kita dapat membawa kebahagiaan bagi orang lain. Mungkin tangis itu harus selesai. Tangis yang membawa aku ke dalam suasana mengasihani diri sendiri, hingga lupa betapa indah dunia ini, hingga lupa bahwa hidup adalah untuk mencintai dan memberi berkat untuk orang-orang di sekitarku, untuk mereka yang mengasihi dan tidak mengasihi aku. Dan dalam diam juga, aku masih teringat dia. Apakah ia bahagia? Apakah ia sehat? Apakah ia menemukan cinta yang sejatinya layak ia dapatkan? Apakah ia baik-baik saja? Aku bertanya dalam hatiku. Aku mengundang angin, membawa salamku kepadanya.
Semoga ia menjadi orang paling berbahagia di muka bumi. Tuhan, bila keberadaanku membuat situasi menjadi buruk, membuatnya tidak bahagia, aku memilih untuk tinggal diam di sini, hanya memperhatikannya dari jauh dan tanpa kata. Biar sekumpulan doa saja yang mampu mendampingi hidupnya. Biar doa yang tak sempurna ini mampu membuka tingkap-tingkap hatimu, dan ia boleh mendapatkan kebahagiaan sejati. Tuhan, aku tidak sempurna, dan juga setiap perkataan dan kasihku, meski sedikit, biar boleh kau torehkan dalam coretan-coretanmu akan hari-hari indah yang lalu, dan bahwa keburukan dan kesakitan hanya menjadi seunit kisah yang membuat hidup penuh warna dan yang sejati. Mengapa badai tak kunjung reda? Mengapa hujan tak kunjung merendah? Mengapa? Ana, tolong ambilkan aku segelas air lagi. Ana. Ana, apa kau tidak mendengar? Apakah telinga menyumbatmu? Tolong Ana, jawab aku Ana. Suara ini, Ana, ini tidak mungkin. Dia sudah mati. Burung-burung yang setiap hari berkicau, Ibu tahu kalau kau sudah mati. Ana, mengapa kau sudah mati? Ada apa dengan pikiranku ini? Ana, kau sudah terbang bersama mega-mega. Aku ingin sekali menembus semua penyesalanku. Dan aku ingin mengatakan bahwa
Aku menyayangimu, sahabatku. Kau sabar, Ana. Kau tak pernah mengeluh. Walaupun setiap malam kau selalu aku suruh untuk membereskan buku-buku yang berantakan di setiap sudut ruangan. Dan aku juga pernah memukulmu dengan buku-buku ini. Ana, kau pernah berkata, setiap pendakian pasti akan sampai pada puncaknya. Kau lelah, Ana. Maafkan aku. Selama ini aku punya banyak salah sama kamu. Selama ini kamu baik padaku. Terima kasih, Ana. Kau telah menjadi sahabatku. Ana, sekarang kau tidur dengan damai, ya Ana, bersama burung-burung yang bernyanyi setiap hari di pagi hari.